Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Merry Christmas buat teman-teman semua yang merayakan. Semoga damai Natal menyertai kita semua, diberkati dan diselimuti dengan kebahagiaan, dan teman-teman dipenuhi dengan sukacita. Oke, so teman-teman sekalian, di video Bitcoin Update ini adalah update yang spesial ya. Kenapa? Karena udah hari Senin ya, dan pergerakan udah kelihatan nih, ada manipulasi nih kelihatannya dari Bitcoin ya. Ini biasa banget sebenarnya teman-teman, memasuki opening ya di hari Senin. Kelihatannya kita bakal melihat ada proses retracement terlebih dahulu nih dari penguatan atau rebound yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat struktur di time frame daily, again everything's fine. Time frame weekly, kita ngelihat candle kelihatannya akan closing ya di dalam bear candle yang terbentuk minggu kemarin teman-teman. Dan sebenarnya kalau kembali lagi ya, kalau kita ngelihat dari weekly, kita sederhanakan potensi ekspansi range after close di atas SNR ini udah ada gambaran lagi ya teman-teman ya. Yang paling kelihatan jelas itu hanyalah di $47.000 saja. Jadi kalau misalkan harga meneruskan rally sampai ke 47.000 tuh, balik lagi ini adalah hal yang wajar teman-teman ya. Dan kembali lagi seperti yang saya sudah highlight juga sebelumnya, saya sempat update ya di Twitter. Saya sempat nge-share nih ke teman-teman salah satu favorit indicator yang saya pakai pada saat saya melakukan transaksi memanfaatkan tren pada gambaran besar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini lucu banget ya, mulut manis Anis ya. Ada hashtagnya teman-teman. Ya, di sini my favorite indicator during strong trend, exponential moving average periode 21. Teman-teman bisa lihat Solana ya, respect EMA21, respect EMA21, respect EMA21, respect EMA21, respect EMA21, dan dia pump lagi. Ya, sekarang kan udah nanjak banget nih teman-teman. Kalau dia dapat retracement terus testing EMA21 gimana? Wajar ya kan. Bitcoin juga sama, posisinya lagi overextend nih ya. EMA21, dan EMA21 habis itu kalau misalkan dia mengalami pullback again ya, itu adalah hal yang wajar gitu. Kalau kita lihat pada time frame daily sendiri saat ini, sebenarnya jarak terhadap harga dengan exponential moving average 21 tuh nggak terlalu jauh. Menurut saya area krusialnya tuh ada di sini teman-teman ya. Kalau kita marking kira-kira di level 42.000 sampai kisaran 42.500 ya. Saya rasa itu adalah area kritikal yang kita perlu perhatikan, dan kelihatannya hari ini itu sudah berlangsung teman-teman ya. Lebih tepatnya pagi ini. Jadi saya mungkin update super update ya pada saat harga sedang berlangsung ya, mengalami proses ini. Nah, yang saya nggak tahu adalah ini mau diapakan teman-teman sama bigger players ya. Mereka mau jadikan ini sebagai sarana untuk melikuidasi dulu kah ya kan. Jadi long position di market tuh di sweep dulu, dihabisin dulu supaya ada cukup likuiditas ya kan. Dan akhirnya orang-orang yang terkena likuidasi ya terpaksa mereka harus jual ya. Mereka punya transaksi atau mereka harus exit, baru kemudian ada istilahnya ada reaction nih yang disusul oleh bigger players. Karena terus terang gini teman-teman, ini by Bitcoin sendiri ya. Jadi saya ngelihatnya Bitcoin itu dari beberapa waktu lalu memang sudah ada antisipasi yang saya lakukan bersama dengan teman-teman di Advance Group ya. Jadi pada tanggal 22 Desember, tepatnya 3 harian lalu nih, kita ngelihat nih kan konsolidasi ya. Kenapa dia konsolidasi? Mungkin mereka butuh lebih banyak order. Mungkin buying order yang ada di sini itu belum cukup nih untuk membuat harganya itu nge-push ke harga yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang manipulasi atau proses di mana dia harus mengambil likuiditas, liquidity grab ya, kalau orang bilang bahasanya kan seperti itu sangat wajar bila harus terjadi gitu. Jadi kita ngelihat ya, awalnya dia konsolidasi, tapi kemudian dia terdevelop lagi menjadi descending triangle. Ya, dan ternyata support level ini kan semakin lama dihajar terus ya. Ibaratnya ada buying order yang masuk,
ini kan dicicil nih sama siapapun yang ada di sini gitu. Bayangin retail ngelihat ini, wah ini udah ketahan 2 kali 3 kali, ini mah harusnya support kuat nih. Kalau buy di sini stop loss di bawah sinilah gitu kan, stop loss di bawah sinilah. Ternyata kena sweep semua teman-teman, stop loss hit ya, stop loss hit. Bahkan siapapun yang set long di bawah stop loss ini pun juga sama, udah hit teman-teman. Kalau saya lihatnya sekarang jadinya gini, ini harga sempat ketahan sedikit di sini ya, kemudian dibawa turun tadi nge-tail candle sampai ngelewatin level tersebut. Jadi jatuhnya apa teman-teman? Ini ada liquidity sweep ya, ada proses yang terjadi dengan proper liquidity sweep di sana. Kemudian selain daripada level tersebut, kalau saya mau marking lagi, sebenarnya ini ada satu area yang menurut saya cukup menarik di time frame 1 jam, yaitu fair value gap atau imbalance ya. Ini kita biasa singkat istilahnya dengan BC juga bisa gitu ya, buy side imbalance and sell side inefficiency. Jadi kita ngelihat di sini ada sisa order ya yang kelihatannya sudah dijemput dengan baik dan holding tepat di level tersebut. Ya, ini kalau kita lihat ini highlightnya udah ada dari tanggal 22 nih, saya marking di sini teman-teman, precisely di area yang sama ya, di blok yang kosong itu ya, antara low point tidak ketemu, high point tidak ketemu dengan low point pada saat proses breakout terjadi. Jadi reaction dari 0,5% membuat buyers kembali masuk, sedikit konsolidasi, habis itu buyersnya nge-push lagi dan nge-push dengan kondisi impulsif. Jadi ini ada confluence antara Fibonacci 0,71 di 42559 dengan si fair value gap atau imbalance area ini gitu. Nah sekarang kita udah dapat nih reactionnya gitu kan, harga udah mulai responding daripada area tersebut. Yang saya belum tahu adalah saat ini ya, karena ini kan masih deras-derasnya nih teman-teman, turun sekali harganya turun gitu kan. Yang pasti kalau menurut saya di sini ini adalah potensi valid higher low nih ya, karena kita udah dapetin higher high kita, yang kita belum dapetin kan adalah higher low-nya nih. Nah ya, by proses sih kembali lagi, kalau acuan kita kan menggunakan struktur ya, kita lihat time frame besar 4 jam, high, low, higher high, dan kita udah dapat higher low ya, probably higher low, higher low-nya belum confirm karena level high point ini belum di break. Kalau itu udah di break seperti ini, baru ini confirm higher low gitu ya, kita tahu nih low point ini sudah berhasil di break. Tapi kalau belum, kita bisa katakan bahwa proses ini bisa saja sekedar hanya konsolidasi pada time frame daily-nya gitu ya. Jadi kita kayak nggak kemana-mana nih, cuma bolak-balik aja gitu. Sampai kapan? Oh mungkin bisa aja sampai ganti akhir tahun ya, karena Desember identiknya itu adalah institusi atau big bank atau pemain-pemain besar ya, big investor itu mereka udah pada lagi istilahnya bersantai ya, mereka lagi taking profit, bukan taking profit lah, mungkin lebih tepatnya nggak terlalu melakukan transaksi ya, nggak terlalu aktif di dalam financial market. Dan ini yang menurut saya sedang berlangsung sih. Jadi karena kurangnya likuiditas, harga harus ditarik dulu untuk dapetin diskon ya kan. Nanti dari diskon itu kan baru ada liquidity lagi ya kan, baru ada order yang masuk lagi. Nah pertanyaannya sekarang, karena harga baru ongoing turun, kita belum bisa nih istilahnya mendapatkan clue ya, apakah ini adalah manipulasi atau sebenarnya pullback ini adalah bagian dari persiapan Bitcoin untuk ngepump lagi. Ya, kalau saya sih pertimbangannya seperti itu saja, karena selama Bitcoin nggak break dari sini, saya rasa kita masih fine gitu ya. Ini adalah previous low, which is ini juga area invalidasi ya, invalidation level ya. Lewat dari sana, ini secara tren, maka otomatis reversal jatuhnya gitu ya. Kita ngelihat antara dia reversal atau memang ya again ya konsolidasi bolak-balik di sana gitu. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya sih, again ya, menurut saya ini nggak perlu dipanikan dulu teman-teman. Saat ini kita baru ngelihat proses retracementnya sedang berlangsung nih, atau pullbacknya sedang berlangsung. Kalau mungkin yang tipikalnya agresif, udah dihajar bye lagi gitu ya, nggak ada masalah juga karena secara struktur sebenarnya masih valid. Cuman again teman-teman, you have to be careful kalau misalkan ada candle-candle impulsif seperti ini ya. Ini trigger bisa membuat orang panic selling, but at the same time kalau memang bigger playersnya cukup jahat,
ini harusnya udah diserok sama mereka. Waduh, kalian pada jualan nih, thank you ya, ini saya ambil barangnya kalian, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Oke, so retest terhadap level Fibonacci 0,71, kemudian kita punya fair value gap ya, sedikit di bawahnya ini bisa dikonsider sebagai area demand juga. So ini adalah area critical sih memang kalau menurut saya. Yang penting dia jangan break dari invalidation level, that's it ya. Ini bakal jadi clue paling penting ya kalau menurut saya sih. Sorry teman-teman, ini kayaknya saya salah pencet. Oh ini dia udah ya. Nah, saya update lagi kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya lebih detail gitu ya, teman-teman. So, descending triangle udah break. Kalau kalian ukur berdasarkan descending triangle sendiri, ya secara target sih harusnya udah nyampe, ya kan? Jadi memang tepat nih di level itu. Kalau bisa terhenti dan preparation untuk Bitcoin rebound lagi. Nah, nanti kita bisa lihat pergerakannya dari time frame 15 menit. Kalian cari setup yang menurut kalian menarik. Kalau kalian memanfaatkan silakan. Tidak juga nggak ada masalah. Itu kembali lagi ke personality masing-masing. Alright, so thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya juga mau say thank you again buat teman-teman yang kemarin udah ikut serta di dalam live streaming. Sebagian dari teman-teman yang ikut bergabung di sana mudah-mudahan bisa mendapatkan value, bisa mendapatkan informasi yang menarik, dan teman-teman bisa jadikan sebuah referensi ya di dalam analisisnya. And again, kalau misalnya teman-teman bisa support, mungkin antara saya bikin video baru aja kalian, nanti saya tanya ya, kalau teman-teman agree kita 500 likes lagi ya, kita bakal live streaming lagi, kira-kira seperti itu. Dan sekaligus sebelum penutup, saya pengen inform sekali lagi buat teman-teman soal advance group. Kita udah open buat periode bulan Januari. Buat teman-teman yang ingin bergabung, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi di video ini juga ya, itu udah tersedia teman-teman. So di advance group sendiri kita bakal lebih banyak berdiskusi ya seputar market, kemudian juga lebih pembelajaran lah seputar gimana kita untuk memanfaatkan market ini untuk trading gitu ya teman-teman sekalian. So ya saya rasa itu dulu teman-teman. Thank you very much for watching. Nanti kita lihat lagi pergerakan Bitcoinnya seperti apa, mungkin sekitar sore atau malam kita akan update kembali. Again, happy holiday buat teman-teman semuanya dan selamat Natal guys. Cheers, bye bye.